Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Aoashi episode 2. Langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, sesudah mendapat dukungan serta juga sudah dapat izin dari ibunya, Ashito pun akhirnya berangkat dan tiba di Tokyo untuk mengikuti seleksi. Singkat cerita, Ashito pun langsung meluncur ke gedung Tokyo City Esperion untuk segera bertemu dengan remaja lainnya. Dia juga akan melakukan seleksi pada hari ini. Tanpa sengaja, Ashito bertemu dengan adik ipar Fukuda bernama Hana-chan, yang kebetulan juga dia berperan sebagai sukarelawan untuk membantu jalannya seleksi hari ini. Uniknya, Hana-chan ini sudah mengenali Ashito dari perawakan wajah juga rambutnya. Dia sendiri tahu karena sebelumnya kakaknya selalu menceritakan tentang bocah dari prefektur Ehime. Dia pun heran kenapa kakaknya ini selalu membicarakan padahal gak ada yang spesial dari anak ini. Singkat cerita, sebelum Hana-chan memandu Ashito dalam tahap mengikuti seleksi, ia terlebih dahulu memberitahu jika 86 lainnya juga mengikuti seleksi. Nama-nama besar yang memiliki potensi atau peluang itu lebih besar untuk dipilih, diantaranya ada Yokoyama Musashino dari anggota sepak bola Junior Youth. Berikutnya, ada si botak ini yang terpilih karena memenangkan turnamen bola di daerah Kanto. Kemudian, ada kapten dari SMP Tama Sentral yang bernama Kanena Akinori. Yang kepala botak satu lagi ini yang bernama Hasegawa Yodoi dari SMP Seiran. Dan yang terakhir dari SMP Seiran juga yang bernama Lee Jong-suk. Para remaja yang mengikuti seleksi pun telah berkumpul di lapangan, di mana jajaran pelatih membuka seleksi ini dengan menjelaskan sejarah klub. Tokyo Esperion City adalah sepak bola di Jepang yang berkancah di Liga Utama Jepang atau J-League. Selama kiprahnya 9 tahun di J-League, Esperion berhasil merangkuh 1 gelar J-League dan 1 gelar Kaisar Cup, serta mempertahankan prestasi dalam peringkat mereka di region Tokyo. Ashito sendiri merasa gugup ketika mengetahui seleksi ini hanya mengambil 11 pemain dari total 86 orang. Ditambah dia juga gak tahu J-League itu apa. Sejarah tim ini dia juga gak tahu. Tapi wajar juga sih, karena sebelumnya dia memang disuruh datang oleh Fukuda. Ashito pun langsung protes karena sebelumnya Fukuda tidak menjelaskan apapun kepada dirinya. Dia juga kesal ketika mengetahui hanya sedikit pemain yang dipilih dalam seleksi kali ini. Protes Ashito yang sedikit gak sopan itu membuat diteriaki oleh jajaran pelatih. Sebaliknya, Fukuda menghampiri Ashito dengan wajah seramnya, tetapi malah ingin meminta maaf karena sebelumnya nggak sempat menjelaskan karena waktu yang mepet. Fukuda pun kembali menjelaskan jika Youth itu bukanlah sekolah sepak bola, karena hanya pemain berbakat sajalah yang dipilih untuk bergabung ke tim junior. Fukuda juga menegaskan jika Esperion itu tidak sembarangan dalam melakukan seleksi. Butuh proses yang cukup panjang untuk seorang pemain benar-benar masuk ke dalam skuad junior. Meski begitu, dengan sedikitnya pemain yang akan dipilih nanti, sudah pasti pemain yang terpilih itu akan bersinar karena murni memiliki potensi. Serta pemain itulah yang memang benar-benar dibutuhkan oleh klub. Ujian pertama untuk seleksi hari ini pun dimulai dengan mengetes fisik dari para pemain. Sedangkan Ashito yang melihat dari beberapa remaja yang mendapatkan waktu tercepat sedikit membuatnya gugup dan juga gemetaran. Dia pun dihampiri oleh seorang pemain bernama Otomo yang menyadari jika tangannya gemetaran. Taunya dia juga gemetaran karena gugup dengan seleksi hari ini. Karena Otomo orang pertama yang mengajaknya berbicara, Ashito pun dengan bangga memperkenalkan dirinya. Yang mana sebenarnya Otomo ini sama sekali gak peduli. Selanjutnya ujian kedua, pertandingan mini 7 lawan 7 selama 20 menit. Ashito sendiri mendapatkan tim yang kurang seimbang karena lawan mereka diisi oleh calon pemain yang kemungkinan besar akan masuk ke Esperion. Meski Ashito berusaha dengan keras menciptakan perbedaan, dari timnya hasilnya malah makin gak jelas karena masing-masing dari pemain gak memiliki peran. Ditambah juga mereka ini gak saling kenal, jadi susah untuk kerjasama tim. Perpecahan yang terjadi di tim Ashito sebenarnya disaksikan juga oleh para pelatih, bahkan penonton. Ketidakseimbangan itu juga membuat Haruchan khawatir karena hal ini bisa saja mempengaruhi penilaian dari para pelatih. Tapi Fukuda sendiri memiliki pandangan berbeda dalam menguji tes kedua kali ini.
Memang terlihat banget jika tes ini para pemain berusaha menunjukkan skill terbaik mereka biar dilirik pelatih. Namun menurut Fukuda bukan fisik ataupun teknik yang kami nilai. Mustahil juga kan tim yang dibentuk dadakan ini bisa mengeluarkan kemampuan mereka. Para pelatih yang menyaksikan pertandingan ini pun mulai memberikan penilaian mereka, terutama kepada Ashito yang kini terlihat hanya diam dan juga gak bergerak. Ashito yang sekarang menyadari kalau kebiasaan buruknya itu kini kumat lagi, yaitu egois. Sadar betul jika dia ini harus segera menemukan kembali permainannya. Apalagi ini adalah kesempatan yang langka untuk merubah hidup dan ekonomi keluarganya. Ashito pun kembali bergerak sambil meminta bola dari kaki Otomo. Pergerakan Ashito yang terlihat berani ini kemudian membuat seluruh pemain bingung, karena dia ini membawa bola menuju gawangnya sendiri. Rekan-rekannya terlihat semakin kesal. Salah satu pelatih pun terlihat habis kesabaran dan langsung mencoret Ashito dari kertas penilaiannya. Sebaliknya, Ashito sudah menganalisa semua kemungkinan, termasuk rekan dan pergerakan musuhnya. Sehingga di waktu yang tepat dan juga timing yang pas, Ashito akan terus menunggu sampai membuat rekan-rekannya mengerti dengan pergerakannya ini. Otomo pun pada akhirnya mengerti. Ketika dua bek lawan maju untuk merebut bola, Otomo kemudian menyuruh Kaneda maju ke depan karena pos bek lawan sedang ditinggal. Ashito pun segera menendang bola lambung itu ke arah depan, di mana Kaneda yang bebas berhasil menanduk bola dan menjadi gol. Ashito pun begitu bangga ketika jerih payahnya akhirnya berbuah gol. Meski itu cuma hanya kebetulan, tetapi mencetak assist pun bukanlah hal yang buruk karena Ashito masih tetap bisa bersinar. Kaneda yang tadi kesal dan marah kepada Ashito akhirnya memberikan jempol bahwa tindakan Ashito itu sangat brilian. Salah satu pelatih pun akhirnya puas dengan cara main yang ditunjukkan oleh Ashito dan rekan-rekannya itu. Ujian tes hari ini ditutup dengan para pemain dipersilahkan untuk istirahat. Sementara para pelatih akan memilih 11 pemain yang nantinya akan berhasil masuk ikut seleksi. Selagi para pemain melahap makanan di kantin sembari menunggu hasil seleksi, mereka para pelatih sepertinya sudah menentukan pilihan mereka untuk 11 pemain yang akan lolos nanti. Salah satu pelatih juga terkesan apa yang dilakukan oleh Otomo pada seleksi hari ini bukan karena perannya di lapangan. Perannya di luar lapangan pun sampai diperhatikan oleh para pelatih. Nah, untuk Ashito sendiri, suara para pelatih terlihat terpecah menjadi 50-50, di mana sebagian para pelatih setuju dan sebagiannya lagi nampaknya ragu. Nah, inilah akhir dari AUASI episode 2. Apakah Ashito akan terpilih dalam seleksi kali ini? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.